Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang RPS-nya ya. RPS yang digunakan untuk kalian ya, untuk mata kuliah konsep keamanan informasi. Nah, keamanan informasi ini tentunya adalah mata kuliah di SI ya, menjadi penting. Kenapa? Merupakan kalau kemarin kita sudah membuat sebuah sistem gitu ya, merancang program, kemudian mendesain sistem dan sudah jadi, sudah dipakai, langkah selanjutnya bagaimana mengamankan teknologi tersebut ya, ataupun sistem yang sudah kita bangun, yaitu perlu kita mengenal namanya keamanan informasi. Jadi ini tidak kalah penting ya, walaupun mata kuliah teori sebanyak 2 SKS, insya Allah nanti kita banyak akan sharing berkaitan dengan yang sekarang seperti apa dan bagaimana cara pengamanannya gitu ya. Oke, nah nanti dalam perkuliahan ini kita punya learning outcome ya, learning outcome sesuai dengan prodi, di mana harapannya adalah mempunyai lulusan memiliki kemampuan menganalisis informasi dan bidang manufaktur dan berdasarkan jiwa religius ya, nilai manusia dan cinta tanah air dan kejujuran. Karena nanti harus tentunya kompetensi itu ada 3 aspek, yaitu ada knowledge, skill, sama attitude ya, ada 3 aspek itu. Jadi memang akan disentuh dari 3 aspek tersebut, ada pengetahuannya ya, aspek pengetahuan, terus ada aspek skillnya, dan juga ada aspek attitude gitu ya. Jadi yang perlu disinggung. Jadi ada 3 aspek itu. Jadi ini CPL ini yang pertama adalah mungkin banyak berhubungan bagaimana analisis, kemudian ada berhubungan dengan attitude juga gitu ya. Terus yang kedua, memiliki kemampuan untuk menguasai pengetahuan perancangan ya tentang arsitektur enterprise. Karena nanti di keamanan sistem ini tentunya harus punya pemahaman, oh iya, yang disebut server, disebut cakan database, kemudian bagaimana pengamanannya, ada yang istilah-istilah security dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan banyak diskusi atau bahas. Kemudian lulusan memiliki kemampuan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menginformasikan di bidang teknologi. Nah, harapannya juga nanti ada di ujung bisa pertemuan UTS ataupun UAS, ya ada sedikit aplikatif ya, bagaimana kita mengamankan sebuah jaringan gitu ya, ataupun jaringan atau website gitu ya, sistem yang telah kita bangun dengan enkripsi. Kalau di website itu ada SSL, ada misalkan menggunakan SSH gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah ini harusnya ini ada alat instruksional ya, cuma ini gambarnya kok kurang kelihatan ya, nanti saya jelaskan lah. Alat instruksional itu adalah seperti ini, alat analisis instruksional ya, mendadak lemot ya kalau di sharing seperti ini ya. Jadi ini gambaran ya. Jadi nanti ketika kita belajar keamanan sistem, dari belajar ancaman, kebijakan, strategi, ada risk gitu ya. Nanti ada tanggung jawab personal, ada LS dan KP gitu ya. Ini list dengan kebutuhan, terus kemudian physical security, prosedur, sampai nanti bagaimana disaster recovery plan. Jadi ketika ada masalah, misalkan kenapa harus ada backup, kenapa harus ada alternatif, ada server cadangan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana untuk disaster recovery plan. Oke, jadi ini nanti gambaran yang nanti kita akan pelajari ya 1 semester ke depan. Nah, walaupun kalian sekarang sedang magang ataupun itu, ya harapannya tetap belajar ya, ikutin e-learning. Nanti kalau misalnya kita setiap nanti di malam kita bisa diskusi dan sharing tentang hal ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi yang disampaikan gitu ya. Ancaman terhadap keamanan, kontrol, nanti ada kita ada CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini adalah yang seperti yang tadi ya, saat di analisis instruksional, materi-materi apa saja yang nanti kita akan bahas. Ini enggak urut, mohon maaf ya, ini satu kayak tadi ngaca 1, 2, dan seterusnya, sampai nanti pertemuan keempat, 13 adalah disaster recovery. Nah, ini subnya, jadi setiap itu nanti ada punya tujuan, misalnya tujuan aset, ancaman, dan informasi gitu ya. Materi-materi apa yang nanti kita bahas setiap pertemuan atau sub mata kuliahnya. Nanti bicara tentang kebijakan keamanan informasi gitu ya, kemudian keamanan informasi dari ISO 17799,
apa itu dampaknya dari pemanfaatan komputer dan kebutuhan atas strategi keamanan informasi gitu ya. Ini nanti ada C2 dan sebagainya, adalah aspek taksonomium yang kita akan capai. Jadi misalkan memahami atau mengetahui gitu ya dan sebagainya, atau bisa menganalisis dan seterusnya. Kemudian jenis informasi risk, analisis risiko seperti apa, sampai tanggung jawab personil, kemudian tujuan aplikasi logical security, tanggung jawab pemberian kontrol dan sebagainya ya. Kemudian ada tentang physical security, mohon maaf ini tipe. Kemudian ada tujuan prosedur dan visi pengontrolan, tanggung jawab pengembangan sistem, kebijakan peraturan prinsip dan sebagainya. Kemudian personal komputer, personal kontrol, peraturan pengadaan barang dan lain-lain. Kemudian bicara tentang keamanan di dalam jaringan komputer, ancaman, langkah pengamanan jaringan dan lain-lainnya yang sejenis berhubungan dengan sistem. Kemudian bisa juga tentang kategori pelaku dan ancaman dari dalam ya. Jadi ketika tadi namanya pencuri itu bisa jadi apakah itu orang internal ataupun eksternal ya, juga sama. Keamanan juga sama, bisa jadi dari dalam maupun dari luar. Terus kemudian bagaimana pengumpulan fakta, penentuan prioritas, evaluasi dan lain-lain. Jadi ketika nanti menerapkan sebuah sistem ada skala prioritas, budgeting gitu ya. Kemudian evaluasinya seperti apa, itu nanti sebagai dasar untuk pengambilan sebuah keputusan tentang keamanan informasi ya. Ini nanti materi yang kita bahas. Jadi untuk kontrak kali ini gitu ya, kita akan bahas apa sih yang menjadi mata kuliah dari tujuan ataupun ketika kita belajar mata kuliah ini. Nah, harapannya karena kalian sudah jadi mahasiswa gitu ya, sebetulnya harus bisa lebih dalam ya, jangan hanya cuma mengandalkan dari dosennya saja. Jadi Anda bisa bereksplorasi ya. Jadi bisa belajar sendiri, nanti kalau bingung dipertanyakan saat pas pertemuan gitu ya. Jadi kita bisa sharing. Jadi bisa mendapatkan informasi lebih, tidak hanya dari sudut pandang dosen kemudian kepada mahasiswa gitu ya. Oke. Mungkin ini untuk RPS, kemudian tentang kita bahas tentang kontrak ya, sama ya. Kita mohon maaf ini 2 SKS harusnya ya, 2 SKS kalau nggak salah, yang harusnya 2 SKS. Kemudian semester 5 kita 2 SKS atau 3 SKS di sistem di KS kalian? 2. Berarti 2 SKS ya. Nah, nanti harapannya nanti manfaatnya adalah dapat mengidentifikasi semua aset dan sumber daya yang penting di organisasi, menentukan vulnerability, access risk dan sebagainya ya. Ini ancaman-ancaman ini, vulnerability ancaman ataupun access risk yang berhubungan dengan keamanan. Kemudian memahami tujuan terhadap informasi, aset, ancaman, informasi, memahami penetapan pemilik sistem gitu ya, langkah-langkah keamanan, undang-undang gitu ya, antisipasi terhadap kesalahan, keamanan informasi, ISO 17799. Nah, ini semua aspek nanti kita akan bahas seperti yang tadi saya sampaikan saat di RPS ya. CPL-nya tadi juga sama, seperti itu. Kemudian pertemuan secara virtual ya, sinkronus, jadi kita secara nanti bisa jadi kalau memang dibutuhkan offline ya offline gitu ya, ataupun untuk bisa nanti bisa diskusi ya di grup ini. Kemarin sudah saya buatkan grup WhatsApp. Saya kemarin nunggu-nunggu kok belum ada, ternyata belum dibuatkan ya. Memang kemarin ada yang menanyakan, cuma memang kemarin masih berhalangan. Oke, kemudian materinya ini tadi sudah sampaikan, masih sampai Discovery Development tahapannya. Ya nanti ada tugas. Bagaimana nanti ya, nanti saya akan bahas tugasnya ini, sebetulnya tidak hanya tentang Discovery Plan. Kalau bisa nanti ada kita buat artikel kecil lah, 5 kelompok gitu ya. 5 kelompok kita buat artikel gitu ya. Bisa sudah tahu nanti kita bisa publish bareng-bareng gitu ya untuk mata kuliah ini. Jadi harapannya nanti di akhir semester kalian punya paper, punya artikel yang berkaitan dengan nantinya akan bahas. Jadi kan ada 13 pembahasan, boleh nanti kalau semua mahasiswa ada totalnya berapa? Totalnya? Kalau nggak salah ada 45 apa 50 Ya. gitu, Pak. Oke, berarti nanti kita bisa ini ya, nanti minggu depan mungkin saya akan bahas tentang tugasnya ya, jadi biar nanti selesaikan untuk di akhir semester. Jadi nanti ada presentasi, di akhir nanti kita siapkan di setiap pertemuan, di pertemuan akhirnya itu sebelum waktunya habis 15 menit untuk bisa mempresentasikan ataupun daripada tugas. Jadi sudah sampai mana atau ada masalah apa dan sebagainya gitu ya. Oke, yang nanti dikumpulkan di akhir semester.
Kemudian penilaian sama, ya, tugas, kehadiran, dan sebagainya. Nanti kalau yang bisa sampai bagus artikelnya dan bisa dipublish, itu nanti bisa saya kasih nilai A ya untuk mata kuliah keamanan informasi. Oke. Kemudian hadir 15 seperti biasa ya, kita akan sepakat di setiap minggu, setiap jam 8 malam kita melakukan Zoom meeting untuk pertemuan ini gitu ya. Seperti itu. Sesuai dengan jadwal gitu ya. Nah, hari ini saya akan padatkan 2 karena kita ada tadi ya pengenalan tentang ini dan nanti kita masuk ke materi. Oke, ini bahasanya tadi. Ini mohon maaf belum semuanya. Nah, nanti saya tunjuk ketua kelas Mas Akmal ya. Nah, karena cuma satu ini, jadi saya Mas Akmal koordinasinya ketika nanti untuk pelatihannya. Mungkin itu saja untuk ini. Nanti kita close dulu. Nanti saya akan login lagi ya, karena ini waktunya untuk rekam udah habis. Nanti biar saya bisa rekam, bisa untuk diulang-ulang lagi. Nanti siapa tahu ada yang tidak masuk gitu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya nanti kita masuk join lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau nanya dong, boleh nggak Pak? Oke, bentar saya stop.